Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang ini memang adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kehidupan kita, kehidupan yang terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Malam hari ini saudara sesuai dengan tema dari sinode kita, yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kebiasaan berutang, ya. Jadi hal ini ada sesuatu yang saya rasa perlu kita bicarakan, perlu kita renungkan, saudara, apalagi hari-hari ini yang kita hadapi bukan hari-hari yang semakin mudah, tapi saudara, ya sedangkan ya kebutuhan semakin hari semakin meningkat, sedangkan mungkin pendapatan kita semakin hari semakin berkurang, ya, sehingga saudara, kalau kita tidak betul-betul hidup bijaksana, saudara, maka kita akan terjerumus hidup dengan berhutang. Apalagi dalam zaman sekarang ini, saudara, ya, fasilitas begitu mudah untuk kita bisa melakukan hal itu. Ya, tetapi saudara, secara tidak sadar kita sedang dijerat, ya, kita sedang ya dikuasai oleh hal itu, sehingga akhirnya apa yang kita peroleh dengan mudah itu membuat kita hidup semakin apa, saudara? Semakin sulit, ya. Nah, untuk itu saudara, bagaimana cara kita mengatasi supaya kita tidak terlilit atau biasa untuk hidup berhutang, sekalipun mungkin kita sedang menghadapi kekurangan, mungkin kita sedang mengalami kebutuhan yang semakin meningkat, tapi saudara, jangan kita membiasakan diri hidup dengan berhutang. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan nanti kita akan pelajari. Ya, kita akan baca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, yaitu untuk Paulus dari jemaat yang ada di Filipi. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam apa, saudara? Segala keadaan. Apa itu segala keadaan? Aku tahu apa itu namanya kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, yaitu hal yang di atas tadi, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, saudara,
Tolong. Ya jadi zaman sekarang ini saudara, ya jadi zaman sekarang ini hidup serba cepat dan apa? Kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Dan ini membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan berutang. Ya, saya katakan tadi fasilitasnya tidak susah sekarang, saudara. Ya, jadi sangat dipermudah, tidak dipersulit. Seperti zaman-zaman dulu itu kalau mau pinjam di bank itu, wah sangat sulit, saudara. Sekarang bahkan ya bank memberikan pinjaman tanpa apa, saudara? Tanpa jaminan, saudara. Bunga ada, saudara. Bunga kecil, tanpa anggunan. Kalau dulu, saudara, kalau mau, ya saya masih ingat orang tua saya untuk menyekolahkan anak, saudara. Jadi sertifikat rumah digadekan, saudara. Ya, jadi kalau nggak ada sertifikat rumah, nggak bisa pinjam uang di BRI. Ya, saudara. Jadi harus ada anggunan. Sekarang ini saudara, berapa kali saya ditawari saudara. Ya, jadi kalau 021 ini pasti saudara, dari bank. Jadi saya akhirnya nggak pernah saya angkat lagi. Karena apa? Pak, mau pinjem enggak? Pinjem apa ya? Pinjem uang tanpa bunga, ini fasilitasnya buat Bapak baik sekali loh, saudara. Ya, taman bayar boleh enggak? Saya bilang gitu, saudara. Tertawa yang bayar Pak, tapi bayarnya kan ringan Pak, katanya saudara ya. Saudara, dan itu terus-menerus telepon aja saudara, padahal saya bilang enggak. Saudara, tapi ditawari terus. Ya, gampang kok Pak, hanya Bapak oke setuju aja, enggak perlu apa-apa. Ya, saudara, jadi sekarang ini dunia menawarkan kita mudah untuk hutang, saudara. Dan orang seringkali terjebak dengan cara-cara seperti ini. Sehingga akhirnya apa saudara, dampak dari semua ini memang awalnya ringan, enak saudara. Apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan itu kita mendapatkan. Tapi saudara, tidak sadar kita sedang saudara menyerahkan diri untuk disembelih saudara. Dulu ada jemaat, ya, seorang ibu, saudara pinjamnya itu enggak banyak, saudara. Tapi bunganya itu yang luar biasa, saudara. Sehingga akhirnya dia terjerat oleh utang itu, yaitu yang biasa ibu-ibu, saudara, yang pakai tas cangklong, pakai buku catatan, gitu, saudara. Ya. Kan di Cirebon ini ibu-ibu banyak saudara yang pergi ke pasar, ke sekolah TK, penabur itu saudara. Ya, nanti saya pernah lihat itu di depannya Sinta Manisan, ibunya marah-marah, saudara. Nanti saya ngundang suami saya, ngancem saudara. Karena apa? Tukang tahunya belum bisa apa? Bayar, nanti tiap hari harus bayar saudara. Memang kecil 10.000 tiap hari, tapi kali 30 hari berapa saudara? 300.000 sebulan, saudara. Berapa bulan dia harus membayar, oh, saudara? Dia pikirnya hanya 10.000, 5.000 tiap hari, saudara. Ya, saudara. Jadi akhirnya itu membebani orang yang berhutang. Ya, terus apa, saudara? Akhirnya uang kita nggak terasa dikuras sedikit demi sedikit, saudara. Dan akhirnya secara nggak sadar kita sudah kehabisan, saudara. Kenapa? Antara uang pinjaman dan bunganya itu enggak ketulungan, saudara, bedanya saudara, jauh sekali. Sehingga akhirnya ibu ini menjual anting-antingnya, padahal itu diwanti-wanti sama anaknya, ya jangan, oh ya dijual ya. Tapi karena terjerat sama mak-mak tadi saudara, ya dia harus menjual, karena apa? Diteror terus sama mak-mak ini saudara. Ya, akhirnya dijual. Itu apanya harta benda yang dititipkan dari anaknya itu. Kemudian seringkali juga merusak relasi hubungan satu dengan lain. Apalagi sekarang ini saudara, wah mengerikan saudara ya. Uang enggak besar, tapi bisa saling apa saudara? Saling pukul-pukulan, saling bunuh-membunuh.
kemarin di mana? Di Indramayu ya. Gara-gara uang berapa saudara? Sewa mobil berapa? 700.000. 5 anggota keluarga dihabisin saudara. Mengerikan saudara ya, 700.000, 5 nyawa melayang saudara. Jadi gara-gara uang segitu, pinjam mobil, mobilnya mogok, minta ganti apa saudara? Uang kembali, uangnya sudah habis untuk yang lainnya. Itu dibantai 5 orang saudara. Anak kecil yang masih enggak tahu apa-apa, masih berumur beberapa bulan begitu, ikut korban saudara. Bayi dibunuh juga, sadis sekali saudara ya. Jadi, wah mengerikan. Ya, oleh karena itu saudara, dengan situasi ini saudara, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita belajar bagaimana caranya supaya kita hidup ini enggak terus saudara, hutang dan hutang dan hutang. Ada istilah ya, gali lubang tutup lubang saudara. Akhirnya lubangnya semakin apa saudara? Semakin besar. Karena digali itu saudara, gali tutup. Jadi akhirnya wah jadi numpuk dari besar saudara. Nah bagaimana caranya? Melalui firman Tuhan tadi saudara, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan. Bagaimana supaya kita ini tidak terjerat atau tidak biasa hidup berhutang. Ya, karena firman Tuhan sendiri dikatakan janganlah kita berhutang kepada siapapun. Ya, Roma 13 ayat yang ke-8 kalau tidak salah dikatakan di sana. Ya, Alkitab melarang kita untuk berhutang kepada siapapun. Ya. Saudara, jadi Alkitab tidak apa istilahnya mengizinkan kita berhutang, ya. Tapi kita belajar untuk apa? Yang pertama, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebagaimana ayat yang ke-11 dan 12 sudah dikatakan tadi bahwa bagaimana caranya Paulus bisa tidak hidup dalam hutang, tapi dia bisa mengatasi situasi baik itu dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Ya karena apa? Paulus belajar untuk hidup dengan mencukupkan diri. Aku sangat bersuka cita. Ayat yang ke-11, aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus telah belajar bagaimana dia menjalani kehidupannya ini sehingga dia tidak terjerat oleh hutang, saudara. Sekalipun dia harus mengalami namanya apa itu kekurangan, apa namanya itu kelimpahan. Ketika dia kelimpahan dia enggak foya-foya. Ketika dia kekurangan dia enggak minta-minta. Ada orang saudara ya, ketika mendapatkan berkat, wah hidupnya saudara, foya-foya. Ya, foya-foya. Tapi ketika kekurangan saudara, ya dia pergi ke sana kemari. Minta apa saudara? Minta-minta. Nah Paulus saudara, kenapa dia bisa mengatasi segala situasi itu? Karena dia belajar namanya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bisa enggak saudara? Seharusnya bisa saudara. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya masih ingat saudara ketika saya baru pertama kali datang ke Cirebon saudara. Bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Bambang Utomo. Kami sewa, dikasih kontrakan lah saudara ya, pinjaman rumah tinggal gitu. Oleh salah satu majelis gereja Philadelphia. Ya, Pak Yanto. Itu yang punya toko di pesisir ya. Saudara, nah kami digaji, ya istilahnya gaji ya, itu 100.000 saudara. Sebulan 100.000. Kemudian saudara 100.000 ini kan kita sebagai anak Tuhan belajar untuk mentaati firman Tuhan. Dipotong persepuluhan berapa saudara? 100 jadi berapa? 10.000. Jadi tinggal berapa saudara? Tinggal 90.000. Saya anak pertama saudara, saya tahu keadaan orang tua saya. Jadi sedapat mungkin saya harus memberi kiriman kepada orang tua. Saudara, walaupun enggak banyak, tapi saya mau belajar untuk peduli dan perhatikan orang tua. Saya kasih.
Kemudian tiap minggu ke gereja. Saudara, ada persembahan enggak saudara? Katanya di rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan enggak boleh dengan tangan kosong, memberi. Jadi saudara, uang dari 100 itu untuk hidup sehari-hari itu ya mungkin dengan keperluan yang lain untuk beli bensin dan sebagainya, ya mungkin tinggal berapa saudara ya. Kalau dipikir-pikir secara manusia itu enggak cukup saudara. Tapi saya belajar dengan Pak Bambang ini mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara, dengan cara bagaimana saudara? Kami iuran, ya makan bareng begitu saudara. Dan makannya itu menunya tiap hari ya tidak berubah. Apa saudara? Ya, jadi kita beli kangkung, kemudian dikasih apa saudara? Tempe, dimasak kecap, wah hauce saudara. Ya, kasih cabai irisan begitu dan tiap hari semacam itu. Nanti kadang-kadang kita beli bakso untuk sore harinya. Ya. Supaya apa? Dengan uang yang ada ini kita bisa mencapai akhir bulan. Tapi saudara, sudah bisa bayangin aja. Ya. Makan di Cirebon kalau di mau makan ayam panggang Bahagia. Waktu itu saudara, pertama kali datang itu 15.000. Ya, saya kaget karena apa? Di Jogja 3.000 itu sudah pakai ayam kampung. Sudah ada sayurnya, 3.000 itu sudah kenyang saudara. Tapi ini 15.000 hanya paha sama sayur asem saudara, sama teh 15.000. Saya pikir salah ngitung, saya tanya ibu enggak salah ngitungnya. Bapak makan apa tadi? Ini. Iya segitu saudara. Akhirnya kita memutuskan ya kalau sekali makan 15.000, uang segitu mungkin enggak sampai seminggu saudara ya. Kan kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau sehari 45.000, wah saudara cuma berapa hari saudara. Tapi saudara dengan belajar mengucap diri apa yang ada ini saudara. Nanti kita akan lihat saudara bahwa Allah itu betul-betul akan mencukupi segala keperluan, kebutuhan, mood kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga saudara dengan nominal itu saudara, selama saya di Cirebon sekali lagi tidak pernah namanya puasa karena tidak ada yang dimakan. Ya. Tapi yang pertama kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan saudara tahu bahwa pendapatan sebegitu tiap hari makannya ayam goreng apa tadi? Bahagia. Soto Madura. Saudara, karena dulu tuh saya enggak bisa, karena makannya belum bisa menyesuaikan diri saudara ya. Jadi saya itu makannya itu dulu tuh ya kalau enggak ayam Bahagia, soto Madura sama ada sate di gang sekolah Muhammadiyah ya, di Bahagia itu. Satenya sampai sekarang kadang-kadang saya rindu di situ saudara. Ya. Di situ saudara, tiap hari itu sampai akhirnya bosen. Akhirnya bingung makan apa. Ya. Nah saudara, karena apa? Belum bisa menyesuaikan diri makan tadi. Akhirnya sedikit boros tadi. Tapi setelah tahu harganya begitu banyaknya saudara, akhirnya kita belajar bagaimana supaya ini bisa makan, bisa menyelesaikan sampai 1 bulan. Dan adalah dengan cara tadi, mencukupkan diri. Jadi kan jangan sampai saudara, ya ada istilahnya besar pasak daripada tiang. Tahu pendapatannya segitu saudara, tapi makannya tiap hari saudara, di restoran terus. Makannya terus apa saudara? Kentucky, itu apa? Apalagi di Cirebon ini makanan terkenal saudara. Ya, mungkin makan jamblang saudara. Kalau kuah dihitung enggak ya kuahnya? Kalau dulu mahasiswa itu makan di rumah Padang saudara, lauknya cuma 1 tapi kuahnya yang banyak saudara. Kuah daging, kuah apa, akhirnya semuanya jadi 1. Jadi vitaminnya itu dari kuahnya itu saudara. Ya, tapi cuma lauknya itu hanya apa saudara? Lauknya hanya namanya telur goreng yang separuh itu saudara. Ya, sehingga seger-seger saudara. Karena vitaminnya banyak dari kuah-kuah tadi.
dari daging, dari ikan dan sebagainya. Saudara, Rasul Paulus dikatakan tadi, semuanya tidak ada rahasia bagi Paulus. Karena Paulus belajar untuk apa? Mencukupkan diri. Ketika dia kekurangan, dia enggak minta-minta. Ketika dia berkelimpahan, dia enggak takabur, saudara. Ya. Jadi dia belajar untuk mengendalikan segala sesuatunya dengan benar. Sehingga dia tidak akan terjerat oleh namanya hutang. Tapi dia belajar bagaimana ya ketika diberkati dan ketika dia dalam keadaan kekurangan. Dia tidak akhirnya jatuh dalam hidup berhutang. Nah, kepuasan sejati bukan soal jumlah, tapi hati yang bersyukur. Tidak harus kaya untuk merasa cukup, ya. Jadi ini seringkali banyak orang, ya. Jadi kalau belum kaya itu dikatakan belum apa? Belum cukup. Tapi Paulus belajar, ya, bukan hanya pada waktu kaya, waktu kurang pun belajar untuk merasa cukup. Ya, jangan sampai sekali lagi saudara, ya, Paulus hidup diwarnai dengan hutang. Ya enggak. Sekalipun dia pernah mengalami apa namanya tadi kelaparan, apa namanya kenyang, dia tahu. Ya. Jadi ketika kenyang, saudara, dia enggak takabur. Tapi waktu lapar, dia enggak minta-minta. Oleh karena itu dia dalam situasi seperti itu, dia belajar untuk mencukupkan diri. Ya, dan ini penting sekali, saudara. Karena apa? Banyak orang yang hidupnya itu suka berhutang karena dia tidak belajar, ya, untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hidup ini penuh dengan perubahan. Jangan didasarkan rasa cukup pada kondisi. Kadang berkelimpahan, kadang kekurangan, tetapi belajarlah untuk tetap bisa bersyukur. Ya, belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Utang sering muncul karena mengejar keinginan dan bukan kebutuhan. Saudara, memang ini ada suatu hal yang perlu kita pikirkan. Kenapa sih kita sering banyak berhutang? Karena seringkali kita itu tidak bisa mengendalikan keinginan kita, saudara. Ya, nggak bisa mengendalikan keinginan kita. Seringkali kita nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu nggak ada batasnya, saudara. Ya, kalau keinginan nggak ada batasnya. Udah punya sepatu 5, pergi ke mall, ada apa saudara, promosi, apalagi yang tulis sale-sale 70, sale 80, saudara. Yang harga 5 juta jadi 500, saudara. Ya, sampai akhirnya sepatunya numpuk, saudara. Numpuk nggak pernah dipakai. Waktu mau dipakai apa, saudara? Lemnya ngelotok semua, saudara. Ya, karena apa? Karena nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka, nggak kena panas, nggak apa, ngelekep saja, saudara. Bertahun-tahun, karena apa? Saking banyaknya. Nah, saudara, ini karena keinginan, bukan kebutuhan. Bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Nah, keinginan itu nggak ada batasnya, saudara. Sudah punya mobil 5, masih ingin mobil lagi, saudara. Ini baru loh, baru. Promosinya apalagi yang pintar sekali, yang dia marketingnya sudah menawarkannya. Wah, tergoda, saudara. Jadi kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau kita bisa membedakan itu, saudara, maka ini akan menolong kita. Kita tidak akan terjerat oleh namanya itu hutang. Saudara, memang gampang saya bilang tadi. Enggak perlu bawa uang banyak, hanya satu alat saja. Namanya apa? Kartu apa? Kredit, saudara. Saya pernah dengar katanya ada jemaat Tuhan, kerjaannya enggak jelas. Tapi kartu kreditnya 5, saudara. Akhirnya dikejar-kejar sama debt collector, saudara. Kenapa? Dia suka gesek, tapi enggak mau balikan
yang digesek itu, saudara. Saudara belajar, saya dikasih kartu kredit oleh istri saya, saudara. Tapi saya belum pernah namanya gesek itu, saudara. Nanti kalau pergi kemana-mana kan enggak pusing, kata saudara. Tapi selama saya dikasih itu sampai expired, saudara. Sampai ganti baru lagi, saudara. Sampai dia meninggal itu, saudara. Memang saya enggak pernah belanja pakai kartu itu sendiri. Dia punya sendiri, jadi dia yang belanja, saudara, karena dia bendaharanya. Jadi kartu saya hanya untuk jaga-jaga. Tapi saya enggak pernah, saudara. Saya punya kartu debit juga, saya lebih baik membayar pakai apa, saudara? Pakai debit. Saya enggak mau istilahnya pakai kartu kredit utang. Ya, jadi saya belajar untuk belanja dengan tidak berhutang. Kalau istri saya kan pikirannya beda, saudara ya. Ya, jadi kalau bayar sekian ini nanti bulan sekian, jadi bayarnya bulan berapa begitu baru ditarik, saudara. Dan nanti ada apa cashback-nya dan sebagainya. Ya itu yang bagian bank-bank yang tahu, saudara. Tapi saya belajar, saudara, walaupun dikasih fasilitas itu, saudara, saya enggak mau menggunakan itu, saudara. Takut salah nutul, saudara. Takut nanti enggak bisa membayarnya, saudara. Ya. Jadi walaupun ada kartu kredit, saudara, saya belajar untuk mengendalikan tidak menggunakan kartu kredit itu. Saya lebih senang kalau cash. Kalau enggak ada ya enggak usah, saudara. Enggak usah belanja kalau saya, saudara. Ya. Jadi jangan sampai, saudara, karena fasilitas ada, padahal itu enggak dibutuhkan. Tapi karena keinginan, saudara, akhirnya kita membeli barang itu. Dan akhirnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, saudara, ada ibu-ibu beli sepatu nggak pernah dipakai, mau dipakai, nggak taunya sudah copot haknya, saudara. Sehingga dia harus pulang lagi, ganti baru lagi, ganti lagi, saudara. Copot juga, saudara. Kenapa? Saking banyak sepatunya, nggak pernah dipakai. Ya. Nah, saudara, jadi mari kita belajar, ya, mendasarkan semuanya itu bukan karena kondisi, baru kita merasa cukup. Tapi Paulus dia tidak dikuasai oleh kondisi atau situasi. Sehingga Paulus bisa namanya belajar untuk rasa cukup itu bukan hanya pada waktu dia mendapatkan kelimpahan. Tapi pada waktu kekurangan pun Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga hidupnya, saudara, enjoy, hidupnya tenang, hidupnya enggak ketakutan. Sehingga di dalam penjara pun Paulus enggak ketakutan. Paulus tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Karena apa? Sudah dia belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam situasi apapun yang terjadi, dia belajar untuk mencukupkan diri. Sehingga di tengah situasi itu dia bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, bisa bersyukur kepada Tuhan. Enggak ngomel-ngomel, enggak marah-marah, enggak protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kurangnya apa saya, Tuhan? Kok saya masuk penjara, saya disiksa, bahkan ya kurang apa sih Tuhan kok saya kelaparan, enggak kekurangan. Saudara, enggak. Kenapa? Paulus belajar. Hidupnya tidak dikendalikan oleh situasi atau kondisi. Tapi dia hatinya diwarnai dengan syukur. Dan itu bisa terjadi karena apa? Dia belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi saudara, mari kita belajar. Yang pertama, supaya kita tidak biasa hutang. Belajar untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti Paulus. Ya. Sehingga saudara, memang Paulus kelaparan itu kayak apa sih? Dia Paulus tahu. Kenyang juga tahu. Tapi baik kenyang maupun lapar tidak membuat Paulus lupa diri. Ya. Tapi dia tetap bisa hidup bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kitab Filipi itu disebut kitab sukacita. Ya, karena apa? Sekalipun dalam kondisi keadaan yang tidak baik, tapi dia tetap bisa bersukacita. Tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena apa? Tadi yang pertama, Paulus hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang kedua, yaitu mempercayakan diri
kepada Tuhan. Ayat ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hal yang kedua, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang berhutang karena merasa tidak sanggup secara mandiri. Mereka cari penyelamat dalam bentuk pinjaman cepat. Ya. Jadi solusinya itu pengen cepat dengan cara ya tadi, pinjol. Pinjol ini enggak perlu berjam-jam, saudara. Pakai HP kita bisa enggak, saudara? Bisa. Ya. Sekali lagi sudah data kita itu sudah kemana-mana, saudara. Ya. Kalau saya beli barang melalui HP ini, saudara, saya enggak perlu nulis alamat saya, hanya nama gitu, Paulus Purwanto gitu langsung muncul, saudara. Ya, alamatnya di mana? Saya bilang ini, kok dari mana ya? Padahal saya belum pernah pesen barang ini ke dia, belum pernah menulis alamat saya ke dia. Tapi saya pesen barang ini ke dia, kok nama saya, alamat saya langsung saudara? Muncul di situ. Iya, berarti data saya itu sudah saudara? Kemana-mana. Ya. Jadi kalau kita mau apa saja itu enggak perlu pergi ke tempatnya. Dari HP ini kita sudah bisa melakukan segala aktivitas kita. Ya. Apalagi saudara sekarang ini enggak tahu saudara, apakah itu pengaruh karena di Dukcapil itu kan sekarang ada istilahnya KTP elektronik. Ya, jadi kalau saudara mau misalnya pindah alamat atau pindah KTP saudara, misalnya seperti kemarin mantu saya dari Sumatera itu enggak perlu jauh-jauh pergi sini saudara. Jadi pakai sarana itu sudah pindah langsung saudara. Ya, jadi canggih sekali. Jadi sudah connect semua seluruh Indonesia. Ya, jadi saudara dengan cara itu saudara, ya kita dipermudah untuk saya katakan tadi melakukan pinjam-meminjam tadi. Ya. Dan banyak orang sekali lagi dia tidak mampu, tidak sanggup untuk mengatasi situasi itu dengan dirinya sendiri sehingga dia pengen cepat-cepat mengatasi masalah itu dengan cara tadi. Tetapi Alkitab katakan tadi bahwa Rasul Paulus sekalipun dalam kondisi keadaan seperti sulit semacam itu, dia kelaparan, saudara, dia mengalami aniaya dan sebagainya, tapi Paulus, saudara, tetap dia mengandalkan, mempercayakan hidupnya kepada Dia, yaitu kepada Allah. Sebagaimana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus menyerahkan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang bisa memberikan kekuatan kepadanya untuk bisa menanggung sekalipun dalam keadaan lapar, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kedinginan dan sebagainya. Situasi yang sulit dia bisa menanggungnya. Karena apa? Dia mempercayakan kepada Dia. Hidupnya dipercayakan sepenuhnya kepada Dia. Sehingga diberi kekuatan untuk bisa mengalami itu. Saudara, jadi belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi dengan caranya sendiri. Percaya Tuhan sanggup membuka pintu lain tanpa harus berhutang. Ya, jadi kita harus belajar untuk hal itu saudara. Ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kalau kita tidak terpenuhi situasi kita, kebutuhan kita, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menanggungnya. Tapi Tuhan juga percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka pintu untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya pernah saksikan kepada saudara ketika saya kuliah itu saudara. Kalau bukan kekuatan Tuhan saya nggak mungkin bisa bertahan saudara. Ya. Saya nggak mungkin bertahan. Makanya saya pernah cerita saudara, saya harus jalan kaki dari tempat jalan raya sampai ke tempat tujuan pelayanan di pelosok desa itu. Saudara, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Suatu hari saya sampai bertanya sama Tuhan, berhenti di batu besar itu saya, ya di tengah-tengah kesedihan itu. Ya, saya berpikir mau jadi hamba Tuhan kok susah sekali ya, kok menderita sekali, kok sulit sekali ya. Harus berjalan lewat sawah, ya. Kalau dulu Bu Meme lewatnya jalannya enak,
Ya, tapi sekarang ini jalan sudah bisa dilalui mobil. Kalau dulu hanya jalan kaki, tapi sekarang ini sawah-sawah itu sudah pinggirnya sudah ada jalan dicor, ya. Jadi bisa dilewatin. Ya, saya tanya sama Pak Lurahnya, batu yang besar itu masih ada nggak? Masih ada Pak, masih ada. Tapi saya nggak lewat situ, saya lewat yang biasa kita lewati kalau pakai mobil. Nah saudara, kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Wah saudara, mau mandi aja juga susah, sehingga selama saya praktek di sana, mandi itu kalau di Salatiga, kalau di Ngampon Beran itu nggak pernah mandi. Kenapa saudara? Mandi harus nimba, itu dalam sekali. Jadi mandi keringat sama mandi air itu sama saja saudara. Ya, karena saking dalamnya, ya beratnya ngangkatnya itu udah keringetan, jadi ya lebih baik nggak mandi. Karena apa? Habis mandi keringetan saudara. Mau mandi, kumpul sama ibu-ibu di sawah, di sendang, ya nggak bisa. Ya, jadi saudara, kalau bukan Tuhan, saya pikir kalau nggak Tuhan, nggak mungkin saya bisa menghadapi situasi ini. Sampai 4 tahun di situ. Ya, makan, namanya makan lalap-lalapan itu ya di situ saudara. Saya bisa makan apa nih yang pahit pare itu ya di situ. Makan namanya daun pepaya juga di situ. Kenapa saudara? Karena kepaksa. Kenapa? Kalau di desa kalau nggak dimakan itu nggak menghargai, takut orangnya apa saudara? Tersinggung. Jadi ya sambil nahan-nahan lehernya saudara. Ya karena pahitnya, karena ya itu pahitnya itu saudara. Jengkol enggak apa namanya pete ya, pete di situ saudara. Jadi makan-makan yang antik-antik itu di situ saudara. Ya, saya pikir Tuhan mau jadi hamba Tuhan kok susah sekali ya. Tapi itu proses yang harus saya lewati saudara. Dan oleh kekuatan Tuhan, saya mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Seperti Paulus katakan tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, memberi kekuatan kepadaku. Jadi belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah kalau kita mempercayakan kepada Tuhan, saudara, sekalipun tidak langsung masalah kita dijawab atau soal kita dijawab, saudara. Tapi pada akhirnya, saudara, pada tahun yang keempat Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang sedang membutuhkan banyak biaya untuk membuat skripsi, saudara. Justru di tahun-tahun itulah Tuhan menggenapi janjinya. Filipi 4:19 tadi nanti, saudara. Bahwa Allahku mencukupi segala apa? Keperluan. Dengan cara apa? Yang gak pernah kita bayangkan, pikirkan. Orang yang pernah kita nanti-nantikan. Justru mereka datang untuk menjadi penyelamat. Sehingga saya bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Ya. Tuhan buka pintu. Sehingga saya gak perlu utang-utang. Saudara, mengandalkan manusia, mengandalkan orang tua juga sia-sia, saudara. Kenapa saudara saya bilang begitu? Karena orang tua saya sadar bahwa dia nggak punya banyak hal, banyak harta, sehingga dia nabung, ya supaya nanti waktunya itu bisa untuk menolong saya. Tapi ketika uang itu sudah terkumpul, tepat waktunya mau diambil, sudah orang tua saya masuk rumah sakit dan uang itu dipakai untuk biayai. Sekali lagi saya diuji oleh Tuhan. Ya, mau tetap maju atau berhenti sampai di situ. Tapi saudara sekali lagi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mempercayakan sama Tuhan, saya pegang itu Filipi 4:19. Dosen saya dari Manado, Pak John Momor itu kasih ayat itu pada saya. Saya hafal siang malam sampai ngelotok saudara. Setiap hari saya perkatakan itu ayat firman Tuhan. Sampai saya pernah mikir, mana ini Tuhan genapi janjinya. Pernah mempertanyakan saudara, karena mungkin sudah saking sulitnya ya bertanya itu. Tuhan kata engkau akan memenuhi, mencukupi. Saudara, akhirnya saudara, tahun yang keempat baru Tuhan kasih. Dan saya baru belajar di situ, bahwa saya harus bergantung penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik waktunya untuk saya. Kenapa saudara? Saya pikir kalau saya dikasih semua seperti teman-teman saya, mungkin nasib saya tidak ada sampai hari ini saudara. Mungkin saya kena DO juga, seperti teman-teman saya. Dari 150 orang tinggal 40 orang.
Yang 110 kemana saudara? Istilahnya waktu itu angkat koper. Ya, ada yang di DO, ada yang gak tahan keluar sendiri. Tapi kebanyakan karena mereka tidak tahan dan keluar. Dan ada yang dikeluarkan. Dan mereka semuanya kebanyakan itu adalah orang-orang yang tidak kekurangan. Tapi yang bertahan ini saya lihat itu orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Penuh dengan perjuangan. Ya, sampai hari ini mereka ada di desa-desa. Saudara, setia sampai hari ini. Orang-orang yang bukan berkelimpahan, tapi orang-orang yang berkekurangan pada waktu itu. Bertahan sampai akhir. Nah saudara, jadi yang kedua adalah mempercayakan. Jadi mempercayakan kepada Tuhan, saudara. Mempercayakan kepada Tuhan. Paulus mempercayakan kepada Tuhan sehingga dikatakan tadi, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita tanggung selama kita mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan sekalipun penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Saudara, itu semua terjadi karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau enggak saudara, wah saudara, mau utang untuk bayar apa saudara? Ya, saya lebih enggak makan. Jadi waktu itu saya sering enggak makan saudara. Sehingga kalau saudara lihat foto saya waktu kuliah, ada jemaat saya tunjukkan foto. Ah enggak, itu bukan Pak Pur katanya. Ya jangan lihat sekarang, lihat dulu ini fotonya. Ya masih ada kumisnya tebal saudara. Ya karena memang dulu kita bukan mau pengen jadi hamba Tuhan saudara. Mau jadi tentara saudara, jadi abri. Pelihara kumis tebal saudara. Nah saudara, ya Tuhan kasih berikan kekuatan. Oleh karena itu jangan lari kemana-mana, larilah kepada Tuhan saudara. Lari kepada manusia, kita akan banyak dikecewakan. Tapi ketika lari kepada Tuhan, tepat waktunya. Dan kita akan tahu, oh ya, kenapa Tuhan kasih sekarang. Berikan sekarang. Saudara, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ya, oleh karena itu, ya kita harus berani untuk bayar harga tadi, saudara. Seperti Paulus, ya, dia ketika lapar enggak utang. Dia lapar ya lapar, puasa, berdoa sama Tuhan. Tetap mempercayakan kepada Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, saudara, menitipkan diri atau istilahnya menitipkan diri itu atau menyerahkan diri. Ya. Dalam ayat ke-14 dikatakan di sana, ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya. Paulus tidak memanfaatkan jemaat Filipi, tapi bersyukur atas pertolongan yang diberikan kepadanya. Kita belajar bahwa Tuhan menolong lewat komunitas yang peduli. Ya, Galatia 6 ayat 2 itu dikatakan kita disuruh saling apa? Tolong menolong, saudara. Ya. Jadi, saudara, dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan bisa memakai komunitas itu untuk peduli kepadanya, untuk menolongnya. Jemaat di Filipi ini jemaat yang setia, jemaat yang penuh perhatian dan kepedulian kepada Paulus. Dia beberapa kali memberikan bantuan kepadanya. Ya. Tetapi sekali lagi dengan keadaan jemaat yang begitu peduli itu terus tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh Paulus. Sehingga kalau ada apa-apa selalu datang atau selalu bicara kepada jemaat di Filipi, enggak. Selalu mengandalkan kepada jemaat di Filipi, enggak saudara. Tetap dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Mempercayakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan mengetuk hati orang-orang yang dipakai untuk menjadi penolong baginya. Nah dalam hal ini dalam komunitas jemaat yang ada di Filipi ini dipakai oleh Tuhan untuk menolong Paulus. Sehingga dikatakan tadi Paulus akhirnya ya dia merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi ini ya lebih daripada apa yang diperlukan dibutuhkan. Ya. Jadi titipkan diri kita kepada pemeliharaan Allah, bukan pada lembaga keuangan.
Hidup bergantung pada kemurahan Tuhan, bukan cicilan dan pinjaman. Jadi kita betul-betul saudara, menaruh penyerahan diri kita kepada belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang bekerja saudara, wah itu luar biasa saudara. Tepat pada waktunya. Saudara, dan itu selalu mendatangkan yang terbaik untuk kita. Dan untuk itu memang sekali lagi saudara, kita betul-betul sungguh-sungguh harus mempercayakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Orang ditetapkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Ya, pengalaman saya selama di Cirebon ini saudara. Saya bilang tadi saudara, selama di Cirebon setelah saya selesai proses yang di Jogja itu saudara, di Cirebon itu saudara, saya bilang tadi, saya enggak pernah namanya lapar atau enggak makan karena kekurangan enggak. Dengan dana seperti itu saudara, ketika saya belajar untuk mempercayakan dan menyerahkan diri saya, termasuk ya mentaati firman Tuhan tadi, memberi perpuluhan, memberikan persembahan, saudara, memberi sama orang tua, ternyata saudara, kalau ukuran matematika dunia ini enggak mungkin. Tapi saya pakai matematikanya Tuhan. Ya, saudara, setiap bulannya itu selalu ada saja saudara. Ada secara Tuhan memelihara. Tuhan mencukupi kehidupan saya. Ada saja. Ya, entah itu saudara diundang full gospel. Saudara diundang oleh persekutuan Pertamina. Nah suatu hari saudara, ketika saya masih ingat, ya masih di jalan Saleh itu saudara, apa namanya, ya Saleh itu saudara ya. Ada seorang anak Tuhan datang, hanya untuk apa? Untuk menyerahkan, Pak ini ada titipan buat Pak Pur. Dan saat itu memang sudah, saudara, udah habis, dompetnya sudah kosong, tapi diisi lagi dengan cara seperti itu. Nah saudara, artinya apa? Tuhan itu selalu memelihara kehidupan anak-anaknya, mencukupkan segala keadaan kita. Sehingga kita selama di Cirebon itu enggak pernah untuk makan hutang di warung. Ya, hutang di warung kan sekarang ini banyak warung-warung banyak utang saudara ya. Ya, makan nanti bayarannya waktu apa saudara? Gajian. Ya. Nah, saya enggak mau seperti itu. Di samping tempat kos saya itu ada warung saudara. Ya. Bisa aja mereka sudah kenal baik saudara. Ya, tapi saya enggak mau melakukan hal itu saudara. Kenapa? Saya belajar untuk mempercayakan sama Tuhan. Dan Tuhan membuktikan itu. Tuhan membuktikan itu. Pelihara, memberkati dan menyediakan. Walaupun tidak berlebihan tapi selalu ada, selalu ada. Sehingga setiap bulan itu selalu ada yang dimakan. Ya. Tuhan menjanjikan pemeliharaan bagi mereka yang hidup memberi dan percaya. Fokus memberi bukan terus mencari pinjaman. Nah saudara, ini ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Orang yang memberi saudara akan dipelihara Tuhan, akan dicukupkan oleh Tuhan. Konteks ayat 19 ini ada jemaat Filipi yang memberi. Dan Paulus katakan, Allahku akan mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan, keperluan, menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Tuhan. Kekayaan Tuhan itu enggak ada batasnya, saudara. Caranya juga enggak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Ya, oleh karena itu, saudara, mari dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, saudara, kita harus belajar hidup bijaksana, ya, hidup bijaksana dan hemat. Hemat ini bukan berarti medit, kikir, apalagi saudara, medit, kikir. Tapi hemat di sini artinya itu kita bisa mengelola ya yang ada dengan benar. Mana prioritas yang perlu, saudara. Ya, jadi kita buat skala prioritas itu. Karena kalau enggak, saudara, maka keinginan daging kita ini seringkali apa, saudara? Sering enggak sadar kita itu dikendalikan oleh keinginan daging kita. Kita enggak tahu mana prioritas yang, saudara, yang penting. Ada orang, saudara, untuk beli rokok bisa, tapi untuk makan dan untuk membayar sekolah, apa saudara? Minta-minta.
Saya bilang sama Bapak ini, ya rokok itu dibuang. Ya, beli rokok setiap hari 1 pak, itu enggak tahu harganya berapa. Kalau sebulan dikumpulkan berapa, saudara? Itu bisa untuk makan, bisa untuk bayar sekolah. Tapi karena keinginan dagingnya diutamakan, diprioritaskan, saudara. Sehingga ketika dia mau makan, mau bayar sekolah anaknya, dia minta belas kasihan orang. Tapi tiap hari dia bisa ngudut, saudara, bisa ngerokok. Ya, saya bilang itu lebih baik dibuang, diganti, disisihkan untuk hal yang ini. Ya, supaya apa? Nah, kalau tiap bulan datang kepada orang dan minta bantuan, saudara, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya orang mungkin bisa. Tapi kalau tiap bulan terus-menerus seperti itu dan dia nggak bisa mengendalikan keinginan dagingnya, saudara, orang akan berpikir, saudara, untuk beli rokok bisa, tapi untuk makan, untuk bayar sekolah nggak bisa. Ya, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar. Ya, melalui firman Tuhan malam hari ini dari tokoh seorang Paulus, saudara, dia tidak membiasakan diri hidup berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, walaupun dia butuh, dia perlu, saudara, tetapi untuk menyelesaikan dan menjawab kebutuhannya dengan cara berhutang, enggak. Tapi dia belajar dengan cara mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang kedua, dia belajar untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menggerakkan jemaat di Filipi, orang-orang lain untuk menolong dia. Sehingga akhirnya, saudara, dia bisa menjalani panggilannya dengan tuntas sampai akhir. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, sekali lagi, saudara. Hidup kita hadapi saat ini bukan semakin mudah, akan semakin sulit, saudara. Ya, akan semakin sulit, walaupun semakin canggih semua alat, tapi kehidupan manusia sesuai dengan nubuat firman Tuhan. Dunia ini akan semakin jahat, dunia akan semakin sulit, dunia akan semakin sukar, kasih akan semakin hilang, dan semakin kacau dan menuju kepada kebinasaannya. Dan untuk itu, saudara, mari kita belajar sekali lagi untuk mempercayakan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga apapun situasi yang terjadi, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita, memberi kekuatan untuk menanggungnya. Tuhan berkati, kita akan datang kepada Tuhan dengan satu pujian, Allahku kan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia selama kita mempercayakan hidup kita kepadanya.